Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Ya, hari ini Mami Lucky Tarot mau bacakan tentang pick a card, yaitu bahagiakah dia dengannya. Jadi kalian bayangkan orang yang kalian inginkan ya, yang kalian dealkan. Jangan lupa kita baca doa langsung ya guys, menurut kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah. Kita membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian bayangkan ya, orang yang kalian inginkan, bahagiakah dia dengannya. Ya, ini di kartu ini 1, 2, 3 kalian jelekan, dibayangi orangnya. Aku kasih waktu 2 menit ya. Oke, kalian siap ya? Mami Lucky Tarot akan pilih deck 1 ya. Kita mulai, ini di bawah alam sadarnya dia ke kita ya. Ini, dan kita lihat tentang dia dan orang ketiganya, siapapun yang dia dealkan di sana ya. Ini tentang dia ke kita, dan bahagiakan dia dengannya ya, orang yang kalian dealkan sana. Bahagiakah dia dengannya. Of Wands, alasan mereka bersama ya. Oke, kita lihat ya. Ini tentang perasaan bawah alam sadarnya ke kamu. I know I give you a lot of a face angry over many years. Ya, dia tahu dia sudah membuat kita marah bertahun-tahun, sehingga dia sadari ya kalau dia bersalah, dan dia juga menyadari kalau dia itu tidak baik untuk kamu ya. Let we start again our love more deeper and unconditional from right now. Ya, dia ingin kembali lagi, ingin memulai yang baru kepada kita, karena dia sudah membuat kita marah, membuat kita kesal. Thank you to forgive me and still love me after I've been hurting you until now. Ya, dia tahu ya, walaupun dia tidak bersama kita, tapi dia tahu kalau kita sudah memaafkan dan masih mencintai dia dalam diam setelah dia menyakiti kamu hingga sekarang. Kita lihat apakah dia bahagia dengannya.
kalau yang aku lihat di sini dia banyak kehilangan kesempatan terbaiknya dia ya, dan harapannya dia juga tentang semangatnya dia itu menggantung ya, tidak semangat. Bahagiakah dia dengannya? Kalau aku lihat di sini ya, dia ada Five of Wands ya, the bottom of the deck, and Nine of Pentacles and Ace of Pentacles ya. Jadi mereka nih banyak permasalahan ya tentang keuangan, terutama karir mereka dan juga kebebasannya mereka di sini ya. So, bahagiakah mereka? Bahagiakah dia dengannya? Banyak drama yang membuat mereka merasa perasaannya mereka menggantung. Dan di sini yang aku lihat ya, karena strength-nya in the reverse ya. Jadi banyak sekali overreaction ya. Jadi mereka tuh banyak sekali overacting yang membuat mereka pasrah aja dalam hubungan ini. Ya, dan ya mereka sibuk aja dalam pekerjaan. Dan mereka tidak saling bicara ya satu sama lain. Dan yang aku lihat hubungan mereka ini lemah sekali ya. Karena banyak drama, mereka juga menjadi overthinking ya, dan banyak sekali konflik batin, terutama dalam spiritualnya mereka. Jadi mereka hanya pikirkan pekerjaan aja, keuangan ya. Dan bahagiakah dia dengannya? Tidak ya, karena dia banyak drama yang membuat hubungan mereka ini lemah dan menggantung, sehingga ya mereka fokusnya ke dalam keuangan aja di sini. Terutama komitmen mereka juga melemah ya. Kenapa? Karena mereka banyak rasa pengecutnya mereka untuk bisa mempertahankan hubungan ini ya. Dan dia merasa hubungan ini ya tidak akan bisa maju ya. Dan yang aku rasakan memang mereka kurang percaya diri ya untuk bisa melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang lebih menikah ya. Kalaupun mereka sudah menikah juga mereka saling diam dan banyak drama ya, banyak konflik, banyak emosi, dan mereka juga konflik batin ya dalam pikirannya mereka. Di sini aku lihat seperti itu. Dan kita lihat alasan mereka bersama. Wow, ini alasan mereka bersama ya. Kalau aku lihat di sini dia malah ingin kembali sama kamu. Setelah kamu memutuskan ya untuk mencintai dirimu sendiri dan kamu menjadi lebih kuat, dia malah mencari waktu yang tepat untuk bisa kembali sama kamu ya. Alasan mereka bersama ya karena keuangan ya jadinya, dan dia ada kesempatan untuk bisa balik ke kamu ya. Aku lihat seperti itu, karena dramanya ini membuat dia berpikir kembali ya tentang harapannya dia sama orang yang dia jalani sekarang nih ya, menggantung masa depannya. Dan ini membuat dia lemah untuk bisa berumah tangga sama dia ataupun meneruskan rumah tangga. Makanya dia berkomitmen akan kembali lagi ke kamu di sini. Dia udah banyak berpikir ya tentang hubungan ini untuk reconciliation, karena dia juga pengecut ya untuk memilih pilihan tadinya, sehingga kamu mengambil kesempatan untuk memutuskan hubungan triparty ini. Ini energi kamu ini ya, karena kamu ingin mencintai diri sendiri dan belajar kuat tanpa dia. Ini yang membuat dia lemah untuk bisa bersama orang yang dia jalani sekarang ya. Dan ini banyak dramanya nih, banyak argumentasi tentang partnership ya, tentang masa depan mereka, karena masa depan mereka ini menggantung, tidak ada kepastian, dan dia juga takut untuk memilih orang yang bersama dia ini untuk bersama ya, takut berumah tangga juga nih ya.
dia dengan orang ketiganya ini, dengan orang yang dia jalani sekarang. Karena kan dia orang pengecut untuk memutuskan pilihannya dia. Pada akhirnya dia sadari setelah kamu putuskan kalau orang yang dia jalani ini tidak baik, ya, karena banyak argumentasi tentang keuangan. Di sini ya dia hanya seksual aja ya, lust aja ya, tentang seksual, terus juga tentang keuangan. Banyak banget kelemahannya deh hubungannya mereka nih. Makanya mereka berpikirannya hanya uang dan uang aja di sini yang aku lihat. Bagaimana alasan mereka bersama? Ya untuk kembali kepada pasangannya masing-masing ya kayaknya. Jadi ya mereka hanya untuk nafsu tadinya, kejar nafsu doang gitu loh, karena menikmati adanya triparty. Jadi mereka merasakan kenikmatan, tapi setelah salah satu pasangan resminya meninggalkan, baru mereka merasakan kalau hubungan mereka ini tidak sehat, tidak nikmat gitu loh. Makanya dia ingin memulai sesuatu yang baru lagi sama kamu tuh ya, karena dia tahu kamu sudah memaafkan dia di sini, dan dia sadari itu. Pasangannya pun akan kembali ke orang yang lama kok ya di sini. Mamaku lagi zikir biasa, kan mau bulan haji. Lihat ya koneksinya mereka. Ya mereka kan selalu ada drama ya guys, terutama tentang masa depannya mereka. Dan mereka juga perasaannya mereka pengecut ya untuk bisa ada rumah tangga di sini. Dan mereka juga berpikir mungkin mau kembali kepada pasangan lamanya ya. Kita lihat koneksinya mereka. White ya, koneksinya mereka menunggu, menanti di sini. Ya jadi apa ya, kalau dibilang menunggu tuh yang stagnan ya. Kalau dibilang aku menunggu ya stagnan, tidak ada kemajuan. Dan mereka juga lemah dalam memberikan kepastian, karena tadinya kan mereka menikmati hubungan mereka ini kan lust ya, yaitu lust itu tentang gairah, nafsu, berharapan ada pernikahan gitu loh, nafsu tentang keuangan. Tapi ternyata sulit. Pada akhirnya mereka memikirkan diri sendiri tentang keuangan mereka. Nah di sini yang aku lihat tadi ya, mereka banyak sekali argumentasi tentang uang, karir, dan kebebasan mereka. Makanya mereka banyak masalah nanti tentang keuangan ya. Makanya mereka lemah untuk bisa melanjutkan ke rumah tangga. Ataupun kalau udah rumah tangga yaudah stagnan aja, waiting aja, nggak ada kemajuan, nggak ada kesuksesan, nggak ada di sini. Karena apa yang mereka perjuangkan ya menggantung, sehingga hubungan ini banyak kelemahannya untuk bisa berumah tangga. Dan pada akhirnya ya mereka kembali lagi pada pasangan masing-masing. Ini yang mereka pikirkan nanti ya, hanya menunggu waktu yang tepat nih kayaknya ya. Nah, waiting, menunggu waktu yang tepat untuk mengembalikan lagi masa depannya mereka, yaitu dengan orang lama. So guys, hubungannya mereka ya, bahagiakah dia dengannya? Tidak ya, banyak kelemahan dan juga hasratnya mereka menggantung ya. Tidak ada hasrat lagi karena kamu sudah memilih untuk mengendingkan, sehingga hubungan mereka hanya ada drama, argumentasi tentang uang dan kebebasan. Oke, so kita lanjut untuk yang nomor 2 ya. Oke, kita lanjut yang nomor 2 ya.
May you let me into your love life, which I listening you about her or him before. For surely I no have this bad karma. Now I really regretful. I just want to grow older with you. Ya, dia hanya ingin tuanya sama kamu ya. Dia berharap dia mendengarkan kata-kata kamu dulu. Ya, karena di sini dia ingin banget masuk kembali ke dalam kehidupannya kamu. Ya. So kita lihat. Jadi dia menyadari ya. Kalau sekarang tuh pembayaran karmanya dia ya dari kebodohannya dia tidak mendengarkan kamu. Dan dia baru menyadari kalau dia tuanya mau sama kamu. So kita lihat ya, bahagiakah dia dengannya, orang yang kalian dealkan dengan orang yang dia jalani. Wow. Kalau aku lihat di sini ya, mereka ya. Mereka ini masih saling mencari perhatian dengan orang lain ya. Walaupun mereka sudah menjadi pasangan, tapi mereka masih mencari hubungan dengan orang lain, perhatian, karena mereka narsis ya berdua di sini. Mereka juga masih saling ingin menaklukkan orang lain dan dirinya di sini, ya, karena mereka orang tipikal ya, suka dibanggakan. Bahagiakah dengannya? Tidak. Dia stres, depresi ya di sini, karena dia teringat kamu, Six of Cups, dan dia coba mengontrol perasaannya dia sendiri, keras kepala. Dan di sini yang aku lihat juga dia ada pembayaran karma ya yang belum selesai, dan ini karma buruk, terutama hubungannya mereka tidak bekerja secara baik ya, banyak kegagalan, dan hubungan mereka banyak jadi mereka ini banyak kerjasama tapi tidak merasakan kebahagiaan. Karena hubungannya ini masih ada rasa bersalah dengan orang lama, yaitu kamu. Tapi dia coba untuk mengontrol perasaannya untuk tidak kembali sama kamu. Ya, karena kenapa? Ya karena dia ego, keras kepala. Pada akhirnya ya dia coba mengontrol karma buruknya dia sendiri. Yang pada akhirnya banyak kegagalan untuk hubungannya mereka. Dan dia juga tidak bisa tidur ya, sebenarnya merindukan kamu ini, tapi dia memang karena merasa mempunyai kendali, jadi ya dia keras kepalanya besar banget ya, sehingga dia kayak gunung gitu loh, keras kepala, tinggi hati, sehingga ya ini kesombongan lah kalau aku bilang. Sehingga karma buruk yang terjadi di antara mereka nih, hubungan mereka tidak ada kebahagiaannya yang kulihat. Makanya mereka mencari pasangan lain lagi ya untuk menyenangi hati mereka. Dan dia juga berharap dengerin kata-kata kamu ya di masa lalu. Makanya dia ingin banget masuk ke dalam kehidupan kamu lagi, tapi dia takut, dia bingung, dia nggak tahu harus bagaimana. Alasan mereka bersama ya. Wow. Ya, alasan mereka bersama. Di sini yang aku lihat alasan mereka bersama ya sama-sama immature ya. Dan alasan mereka bersama ya karena mereka sama-sama tertekan. Jadi gini, mereka ada dua pilihan juga ya, karena kan selalu menaklukkan lagi nih, jadi hanya untuk senang-senang aja, tapi ternyata sulit mereka jalani. Dan hubungannya mereka juga selalu datang dan pergi ya, dan masih menginginkan orang lama secara rahasia.
diam-diam masih memantau orang lamanya masing-masing. Ya, alasan mereka bersama, ya mereka hidup karena fun-fun aja ya, jadi untuk kesenangan aja. Tapi ternyata sulit mereka jalani, dan sekarang mereka sulit untuk keluar dari zona aman. Kenapa? Karena mereka banyak tertekan ya dari permainannya mereka sendiri. Pada akhirnya ya mereka menyenangi diri dengan mencari pasangan lain secara diam-diam, karena mereka juga gila kesombongan ya, gila diakui, gila dibanggakan, gila hormat lah. So hubungan mereka di sini yang aku lihat, mereka tidak nyaman ya dengan masa depannya mereka, karena mereka juga merindukan orang lama juga ya, satu sama lain. Karena mereka sama-sama keras kepala untuk mengendalikan permainannya ini. Tapi ternyata karma buruk melanda mereka ya, karena banyak kegagalan yang mereka hadapi, dan ya mereka nggak fokus. Bahkan mereka juga bosan ya dengan hubungan ini, makanya nyari cinta yang lain lagi. Dan yang aku lihat di sini memang mereka coba untuk memperbaiki tapi gagal terus keuangannya juga nggak nyaman ya, sehingga mereka mencari pasangan lagi di sini ya, untuk kesuksesan karirnya mereka juga ya, karena mereka orangnya nggak suka dikalahkan satu sama lain. Jadi hubungan ini ya saling menyakiti satu sama lain, gelisah. Mereka juga gimana caranya mau kembali ke orang lama, sedangkan dia sudah nyakitin gitu loh, dua-duanya sama gitu ya. Jadi mereka sebenarnya menyesal, dan pasangannya kamu ini sebenarnya pengen banget tuanya sama kamu, tapi ya dia orangnya keras kepala juga, nggak mau dikendalikan, nggak mau ngakui kesalahan, sehingga dia mengontrol karmanya sendiri, itu karma buruknya, yaitu dengan kegagalan keuangannya dia, dan juga dia mendapat reputasi buruk ya dari sifatnya dia. Ini membuat dia sulit untuk berkembang dan tertekan ya dari karma buruk yang dia jalani sekarang, karena dia kan orangnya gak suka dikontrol, dia yang suka mengontrol permainannya dia sendiri. Ya sekarang mereka stres sendiri tentang masa depannya mereka, dan mereka ya sebenarnya masih memantau pasangannya masing-masing ya. Di sini yang aku lihat seperti itu. Dan ya kalau aku bilang sih banyak kegagalan ya, terutama karma buruknya ini belum selesai ya. Kompromis, keadilan ya dari janji-janjinya mereka, sini yang membuat mereka ya menyadari sulit sekali untuk berbagi adil ya tentang kebahagiaannya mereka, kestabilannya mereka. Banyak tertekan ya dari hubungannya mereka, terutama masa depannya mereka. Stres, depresi, terutama pasangan kamu ya, mantan kamu ini atau siapapun dia yang kamu dealkan. Mereka coba mengimbang-imbangi nih koneksinya mereka ya, coba membalance, tapi memang sulit banget untuk dibalance. Pada akhirnya ya mereka tertekan dengan karma buruk yang mereka kerjakan, karena semuanya berantakan ya. Pada akhirnya mereka mencari pasangan lain di sini ya, makanya ada karma buruk ya itu ya. Which I listening you about her, partially I don't have a bad karma ya. Sini karma buruk yang dia jalani, dan banyak kegagalan, bahkan utang piutang ya di sini. Makanya mereka sulit untuk bisa meneruskan, juga sulit gitu, tapi untuk memutuskan juga sulit. Pada akhirnya ya mereka diam-diam memantau orang lama lagi, karena ya mereka juga masih memikirkan orang lamanya masing-masing. Oke, so kita lanjut ke nomor 3 ya. Kita lihat perasaannya dia ke kamu ya, di bawah alam sadarnya.
orang yang kalian bilang ke kamu. I cannot believe how you must feel at times of a pain. You are right, a karmic have other person behind me. Focus on my career only. Jadi ya dia nggak percaya aja kalau kamu tuh bisa melalui luka batin kamu itu sampai saat ini. Dan ya dia merasa bangga sih sebenarnya ya melihat kamu bisa melewati luka batinmu, luka hatimu. Dan dia juga menyadari kalau apa yang kalian bilang tentang orang ketiga ini, ya ada orang ketiga lagi, memang benar. Makanya dia fokus ke dalam pekerjaan aja dia dulu ya. Kita lihat bahagiakah dia dengannya. Bahagiakah dia dengannya? Knight of Cups. Oh, Four Swords. Oh, banyak banget ya. Banyak banget ini guys. Kesannya banyak banget yang nomor 3 nih. Parah. Ya. Bahagiakah mereka dengannya? Bahagiakah dia dengannya? Tidak, ya, tidak juga, karena dia terbunuh dari perbuatannya dia sendiri, ya di sini. Ini banyak banget pesannya, serius. Ada Knight of Cups, Four Swords, Ten of Swords, The Sun, Two of Swords, Two of Wands, Eight of Swords, Eight of Cups, Four of Cups. Ya mereka masih teringat masa lalu ya. Ini membuat mereka depresi, membuat mereka terteror, dan mereka juga menyesali dari adanya option yang datang ke dalam kehidupan mereka. Dan bahagiakah dia dengannya? Tidak, karena apa yang dia berikan cinta kepada dia ya semuanya membuat dia banyak ketakutan akan karma buruknya dia, ya tentang kebahagiaannya dia saat ini, ya tentang kebahagiaannya dia saat ini. Makanya dia depresi nih ya, gimana caranya bisa kembali ke masa lalu, itu yang dia pikirkan sekarang, karena dia banyak penyesalan ya tentang masa lalu yang dia tinggalkan kamu karena keegoannya dia di sini. Dan dia juga menjadi mati rasa ya, karena ada pengkhianatan tentang kebahagiaannya dia, dan dia tahu ya dia merasa depresi banget ya tentang masa depannya dia. Dia juga tertekan, stres tentang kebahagiaannya dia ya, karena dia terkhianati ya dari orang yang dia jalani sekarang, dan dia juga masih mengingat masa lalunya. Ini membuat dia banyak penyesalan karena meninggalkan kamu kan ada pilihan lain. Dan di sini memang dia ingin kembali sama kamu ya. To the Lovers, the Queen of Pentacles, Seven of Cups, masih membayangkan bisa kembali sama kamu. Ya mereka akan putus ya. Di sini yang kulihat akan saling meninggalkan satu sama lain karena mereka juga kehilangan keuangan ya. Skandal dari Three Party, Three of Cups, mereka banyak drama nanti, sehingga ya dia ingin kembali lagi sama kamu ya. Sini yang kulihat karena ada Three of Cups dan ada Three Party, sehingga mereka ingin kembali lagi sama kamu ya, karena melihat kamu sudah sukses, sudah cantik, sudah kuat, komitmen ya. Dia ngebayangin gimana bisa reconciliation karena kamu adalah soulmate-nya. So kalian aku lihat di sini, jadi nggak percaya aja kamu bisa melewati rasa sakit kamu, sangat kuat gitu loh, dan tegar. Dan dia benar, dia mengatakan kamu tuh benar kalau orang yang dia jalani saat ini ada orang ketiga, dan dia terkhianati memang. Makanya dia depresi nih, rencana masa depannya gimana ya. Sedangkan dia juga masih ingat dengan kamu, dan dia tahu dia telah membuat kamu sakit hati.
Ya karena dia ada banyak pilihan tadi. Dan dia sadari, dia pikirkan itu gimana bisa kembali sama kamu. Ya. Dan dia stres tentang masa lalunya karena dia banyak kehilangan kesempatan terbaiknya dia. Banyak kehilangan kesempatan tentang masa depannya dia yang dia tinggalkan karena ada orang ketiga ya. Tuh pesannya banyak ya. Alasan mereka bersama. Two of Cups. Ya, dimana kalian mengendingkan triparty, dia melihat kalian sudah semakin sukses, bisa mencintai diri sendiri, dia mau union sama kalian. Alasan mereka bersama, ya alasannya gini loh, mereka mencari kebahagiaan ya, alasannya mereka banyak masalah dengan pasangan masing-masing ya, dan mereka juga banyak kehancuran ya, tapi ternyata apa yang mereka jalani semuanya hancur juga karena hubungan di luar hubungan ya, berselingkuh, sehingga ya hubungan ini mereka sebenarnya saling sama-sama menakutkan ya, karena takut dikhianati lagi, takut diduakan lagi, tapi apa yang mereka takutkan memang terjadi ya, sehingga banyak sekali pertengkaran di antara mereka, banyak argumentasi tentang kebahagiaannya mereka karena hancur ya dari rencana-rencananya mereka ya, karena mereka banyak trauma tentang masa lalu masing-masing, sehingga mereka juga stres ya tentang perjalanan hidupnya mereka, karena mereka hadapi banyak kehancuran, banyak penyesalan di antara mereka yang membuat mereka ya saling menyakiti satu sama lain ya nantinya. Alasan mereka bersama ya alasannya mereka hancur dengan pasangan masing-masing ya, tapi ternyata tanpa mereka sadari ya hubungan mereka hanya saling membelakangi nanti, karena mereka depresi ya, dia tidak bahagia. Jadi mereka nih menyalahkan pasangannya masing-masing untuk bisa bersama ya, kebahagiaan di luar kebahagiaannya mereka masing-masing. Alasannya mereka bersama ya untuk bisa bersama tentang triparty, tapi ternyata inilah yang mereka dapati, ketakutan dalam pengkhianatan dan kutukan tentang kebahagiaannya mereka. Pada akhirnya mereka depresi sendiri tentang masa depan mereka, karena ada pembayaran karma di masa lalu yang membuat mereka menyesali dan kehilangan kesempatan terbaik mereka tentang cinta. Dan mereka juga introspeksi diri ya, dari kebahagiaan mereka ini bukan kebahagiaan murni, bukan bertemu dengan murni ya, tapi karena ada hubungan lagi dengan pasangan resminya ataupun pasangan awalnya, sehingga mereka banyak drama dari pengkhianatan mereka satu sama lain, sehingga kebahagiaan mereka hancur, dan mereka menunggu waktu yang tepat untuk bisa menjalani kehidupan mereka masing-masing, terutama kembali kepada orang yang jauh ya, long distance. Kita lihat, karena mereka depresi, stres, merasa diteror tentang masa lalu yang membuat mereka banyak kekecewaan, banyak penyesalan, dan juga kehilangan kesempatan terbaik mereka. Kita lihat koneksinya mereka ya, makanya dia fokus ke dalam karir aja nih dia, karena dia baru percaya dengan ucapan kamu kalau orang ketiganya itu ya yang dia jalani sekarang ada orang lain lagi. Forgiveness ya, koneksinya mereka ya harus saling memaafkan dan meninggalkan hubungan ini, karena biar hubungan mereka tuh sehat, yaitu dengan kembali lagi kepada pasangan masing-masing. Kalau mereka terus berjalan ya akan tetap seperti ini, hancur terus perjalanan hidup mereka ya. So guys, aku harap ini bisa share buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen channel aku, Lucky Tarot TMS. Take care of you guys.